Sahabat sekalian, terima kasih sudah klik video saya. Ini video pertama saya. Saya berbicara hal yang serius, namun dalam tutur kata yang sederhana agar saya dan Anda sekalian bisa mudah memahami apa maksud dari pembicaraan saya. Kali ini kita bicara tentang kapitalisme ya. Memang konteksnya sangat luas kapitalis itu, cuman kita lebih fokus bagaimana kapitalis ini membentuk perempuan. Nah, hal ini sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, namun kita tidak sadari sehingga kita sering mengabaikannya dan malah ikut nimbrung menikmati hasil dari propaganda pembentukan mindset kita itu langsung pada hal-hal yang menguntungkan pihak kapitalis begitu. Oke. Video ini tidak diedit sehingga kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan, tutur kata saya yang salah, saya sampaikan di awal, memang minta maaf sebesar-besarnya. Baik, teman-teman sekalian, sekitar 20 tahun lalu Naomi Wolf, seorang feminim, dia menulis sebuah buku tentang mitos kecantikan. Apa isinya? Bahwa perempuan-perempuan di seluruh dunia sekarang dirundung oleh citra perempuan ideal yang tidak sesuai dengan karakter dan kriteria yang dia miliki. Bahwa cantik itu misalnya harus tirus, tinggi kurus, harus putih langsing, payudaranya harus besar, kencang dan lain sebagainya, yang mana citra-citra seperti itu sesungguhnya demi kepentingan para pria. Lalu bagaimana dengan perempuan yang dilahirkan tidak tampil cantik sesuai dengan kriteria yang dimaksud itu? Misalnya pipinya tembem, atau alisnya ada 4, ya, pantatnya di kepala, misalkan begitu. Nah, kalau ada perempuan yang dilahirkan dengan kondisi seperti itu, yang tidak sesuai dengan tren kecantikan, maka dia dipaksa untuk mengikuti tren kecantikan yang ada. Bagaimana caranya? Ya, dengan membeli produk-produk kecantikan atau produk-produk untuk mengubah dirinya, misalkan dengan operasi plastik. Dan tentunya itu semua disediakan oleh para kapitalis. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa si perempuan itu harus tampil cantik sebagaimana keinginan si laki-laki dengan menguntungkan pihak kapitalis. Maka perempuan itu ada di level yang paling dasar, ada di piramida yang paling bawah. Nah, setelah kemudian si perempuan itu tampil cantik, apa jadinya? Ya, kalau dia sudah tampil cantik, dia akan menjadi selebgram atau artis atau bintang iklan, atau dia akan terkenal karena tubuhnya di TikTok misalnya, di YouTube. Apalagi yang dipertontonkan itu lakukan tubuhnya, misalkan begitu. Dan ini teman-teman turut melanggengkan citra dan karakteristik cantik versi orang lain, sehingga perempuan-perempuan yang tidak berpenampilan seperti itu akan minder, akan merasa rendah diri, akan menganggap dirinya tidak diperlakukan dengan baik, karena memang dia tidak cantik sesuai dengan karakteristik yang diminta oleh pangsa pasar, kan begitu. Bahkan untuk menjadi cantik pun perempuan itu menghabiskan banyak sekali waktu, menghabiskan banyak sekali energi, pikiran, biaya bahkan, ya. Namun setelah dia cantik pun ternyata yang diuntungkan itu adalah para pria yang fantasinya dapat terlampiaskan, dan tentunya di sini kapitalis yang mendapat uang dalam jumlah yang sangat besar. Nah, uniknya bahkan setelah mekanisme yang merendahkan para wanita ini terjadi di seluruh dunia, kemudian
media massa menggembar-gemborkan, mempropagandakan satu prinsip palsu bahwa perempuan dandan itu bukan untuk pria, bahwa perempuan dandan itu adalah untuk memanifestasikan dirinya, begitu. Nah, kekacauan logika dan kekacauan propaganda ini terjadi di mana-mana hanya untuk memuluskan niat dan akal bulus dari si kapitalis. Entah bagaimana, tapi memang ceritanya selalu seperti itu. Misalkan teman-teman ada yang melihat di artikel media sosial atau surat kabar atau televisi yang menyatakan bahwa perempuan cantik itu tidak mesti harus dilihat dari fisik, perempuan cantik itu harus dilihat dari karakter dan sebagainya. Tapi di waktu bersamaan justru iklan-iklan kecantikan dengan standar yang saya sampaikan di awal tadi membanjiri berbagai media promosi. Nah, banyak produk-produk justru diiklankan perempuan yang syarat utamanya cantik. Nah, bahkan di dunia kerja pun ada persyaratan berpenampilan menarik. Ini justru tidak hanya menjebak perempuan, tetapi juga laki-laki berpenampilan menarik. Artinya bahwa memang standarnya itu harus yang kulitnya mulus, putih, tinggi, seperti itu kira-kira. Nah, atau begini, teman-teman pernah lihat kalau ada ya SPG yang badannya gendut besar misalnya, ada? Tentu tidak. Atau pernahkah teman-teman lihat di showroom mobil perempuan yang menari lenggak-lenggok itu badannya penuh bekas luka atau panawan atau bagaimana? Pernah lihat? Tentu tidak kan? Itulah caranya kapitalis membentuk wanita. Nah, kehadiran wanita cantik di situ hanya untuk menarik perhatian pria. Hanya sekedar itu, tidak lebih. Jadi begini, atau contoh lain lah. Ada satu aplikasi live, aplikasi live streaming yang baru dibuat misalnya. Jelas kalau laki-laki susah digoda untuk mendownload, apalagi sampai install aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Makanya cara yang dipakai kapitalis adalah goda perempuan cantik dengan iming-iming bayaran dalam bentuk macam-macam, misalkan uang digital dan lain sebagainya, diamond yang di aplikasi itu. Tentu laki-laki secara otomatis install aplikasi tersebut bukan karena aplikasinya, tapi karena ada perempuan cantik di dalamnya. Kan begitu. Ada perempuan cantik, install aplikasi tersebut, menggunakan aplikasi tersebut, menampilkan kecantikan, kemolekan, kemulusan dan lain sebagainya tentang dirinya, maka secara otomatis laki-laki pun turut serta ambil bagian memperkaya kapitalis. Dengan cara apa? Menonton perempuan yang menari-menari, yang bernyanyi-bernyanyi, yang menampilkan erotisme tubuhnya di media sosial tersebut. Begitulah, selalu seperti itu. Nah, aneh memang teman-teman, tapi memang selalu begitu. Mungkin sudah kodratnya ya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, ini kita analogikan saja. Kita baca di Perjanjian Lama, kitab Kejadian, ini bagi yang Katolik, karena ada tuh ceritanya. Ular tidak mampu menggoda Adam, maka ular menggoda si perempuan Hawa, ya kan? Nah, si perempuan Hawa ini baru mampu goda si Adam. Di sini kan jelas terlihat, bahkan setan pun memakai jasa perempuan untuk menggoda Adam, ya kan? Dari sini teman-teman kita bisa simpulkan
mungkin para kapitalis belajar strategi ular yang setan itu lalu terapkan di zaman modern. Jadi sesungguhnya kecantikan itu hanya suatu mitos, hanya sebuah meme, hanya sebuah propaganda. Dan begitulah cara kapitalis membentuk perempuan. Sialnya, sebagian bahkan hampir seluruh perempuan di dunia ingin berpenampilan ideal versi orang lain. Kan begitu. Tapi sudahlah, ini hanya opini pribadi saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.